semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran IPA bab 1 dengan Ibu sebagai guru IPA kalian lagi. Oke, kita belajar sekarang. Oke, baik. Bab 1 kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu ada apa aja sih? Nah, kita lihat ya. Sistem gerak pada manusia, pasti kita berbicara tentang rangka atau tulang. Nah, rangka atau tulang itu apa sih? Rangka atau tulang adalah alat gerak pasif pada manusia. Kalau ada gerak pasifnya, pasti juga ada gerak aktifnya dong. Nah, alat gerak aktif pada manusia itu disebutnya otot. Jadi, rangka ini tidak bisa bekerja kalau tidak ada otot atau tidak ada yang bisa menggerakkan rangka atau tulang kita kalau tidak ada otot. Nah, ini rangka manusia kalian atau rangka manusia yang ada dalam tubuh kalian dari atas kepala sampai ujung kaki, dan ini adalah yang tampak dari depan sedangkan ini yang tampak dari belakang. Nah, fungsi rangka sangat banyak. Yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu maksudnya seperti ini. Kalau misalnya tulang ini tidak ada otot, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sudah seperti itu saja gitu. Atau tidak ada bentuk sama sekali gitu ya. Kalau kemudian untuk menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh. Nah, kalau misalnya tidak ada tulang, tidak ada rangka, ya sudah tubuh kita hanya sebagai kayak daging aja gitu yang tidak ada bentuknya, nggak ada bentuk, oh si A seperti ini, oh si B seperti ini, ya seperti itu ya. Kemudian sebagai penopang tubuh, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sumsum, tempat menyimpannya mineral dan energi, tempat pembentukan sel darah merah, dan ini yang juga penting, melindungi organ tubuh bagian dalam. Dengan adanya rangka, organ-organ tubuh bagian dalam kita otomatis jelas terlindungi dari gesekan-gesekan luar. Bayangkan kalau misalnya tidak ada rangka, otak kalian atau jantung kalian atau paru-paru kalian pasti akan langsung bersentuhan sama lingkungan luar. Yang terjadi adalah organ-organ ini akan cepat menjadi rusak. Oke, untuk macam-macam tulang berdasarkan komponen penyusunnya terdiri dari dua. Ada tulang rawan atau yang biasa disebutnya kartilago, sama tulang keras yang disebutnya osteon. Nah, tulang rawan ini nanti dibagi menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Kenapa sih bisa terbagi? Nah, ini dilihat dari penyusunnya. Kita lihat ya. Oke, untuk tulang rawan hialin, ini biasanya bentuk rawannya terbanyak, kemudian matriksnya homogen. Matriks ini adalah zat atau cairan pembentuk tulangnya ya. Kemudian terletak pada cincin trakea. Trakea itu bagian penghubung antara mulut kita dengan paru-paru kita yang di situ ya. Kemudian cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian tulang rawan elastis, dia bersifatnya lentur, kemudian ya matriksnya mengandung serat elastis dan bercabang, terletaknya pada epiglotis. Epiglotis itu bagian leher kalian dan bagian luar telinga. Lalu ada yang disebutnya dengan tulang rawan fibrosa. Kalau tulang rawan fibrosa, ini bersifatnya kurang lentur, kemudian matriksnya mengandung serat kolagen dan terletak pada antar ruas tulang belakang. Oke, selanjutnya adalah tulang keras. Kenapa sih kalau tadi disebutnya tulang rawan, yang sekarang disebutnya tulang keras? Nah, kalau misalnya tulang rawan tadi, contohnya seperti yang ada di daun telinga kalian masih bisa digerakkan, misalnya masih bisa dibengkokkan. Tapi kalau untuk tulang keras ini, dia sudah tidak bisa dibengkokkan atau sulit untuk dibengkokkan. Kenapa? Karena si sel tulang keras ini mengandung yang namanya osteosit. Nah, osteosit ini dia bersifat untuk melekatkan atau misalnya mengeraskan seperti itu ya. Kemudian tulang keras itu strukturnya seperti ini, berbeda dengan tadi yang tulang rawan. Kemudian dia di dalam tulang keras ini terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning,
untuk penimbunan lemak dan sumsum merah. Ini untuk tempat pembuatan sel darah merah biasanya. Oke, tulang keras pun dia untuk strukturnya terbagi jadi dua. Ada yang namanya tulang kompak, ini yang disebutnya tulang kompak, dan ada yang disebutnya tulang spons. Nah, kalau kalian pernah nonton SpongeBob, nah bentuknya sama ya, bolong-bolong ya. Itu disebutnya adalah bagian yang tulang spons. Sedangkan si tulang kompak ini biasanya bentuknya lebih kaku dan jarang ada bolong-bolongannya. Atau dia tidak berongga, biasanya lebih rapat. Dan ini bisa dilihat jelasnya pada tulang pipa biasanya. Oke, berdasarkan bentuknya, tulang keras terbagi jadi tiga. Ada tulang pipih, ada tulang pendek, ada tulang pipa. Bisa dilihat bentuknya beda-beda ya. Kalau tulang pendek tuh hanya seperti ini, dia ada di tulang belakang. Kemudian tulang pipih ini yang kalau kalian raba belakang punggung kalian, itu seperti ada tulang yang pipih, itu disebutnya tulang pipih atau yang biasa kita kenal dengan tulang belikat. Kemudian ada tulang pipa. Nah, ini yang biasanya sering kalian lihat ya, kalau tulang pipa ya, yang ada di paha, yang ada di tangan, di betis. Nah, itu bentuknya adalah tulang pipa. Oke, bedanya apa sih? Oke, ini bentuknya yang jelas namanya tulang pipih berarti bentuknya pipih ya, kayak plat. Kemudian adanya dia di tulang rusuk, tulang belikat, tengkorak, dada, dan panggul. Oke, sedangkan kalau tulang pendek ini biasanya bentuk-bentuknya pendek-pendek. Ini seperti ini pendek-pendek dia. Oke, dia adanya di pergelangan kaki, pergelangan tangan, sama ruas-ruas tulang belakang. Nah, kalau tulang pipa ini yang sering dilihat yang suka saya bilang tadi, dia mungkin kalau kalian pernah makan paha ayam, nah itu adalah salah satu bentuk dari tulang pipa. Nah, tulang pipa ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah diafise. Kalau diafise ini adalah bagian tengahnya terdiri atas tulang kompak dan di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Kemudian epifise ini antara tulang spons, di antara tulang spons, kemudian cakra epifise, antara epifise sama diafise. Nah, tulang terdapatnya pada mana aja nih tulang pipa? Ada tulang lengan atas, tulang paha, tulang betis, dan ruas tulang jari. Oke, pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang disebutnya adalah osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Jadi awalnya tulang keras itu biasanya adalah tulang rawan dulu nih. Di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblas. Kemudian osteoblas ini nanti akan membentuk yang namanya osteosit. Nah, osteosit ini yang adalah cikal bakal terbentuknya nanti tulang keras. Jadi awalnya sebenarnya tulang-tulang kalian yang keras ini awalnya merupakan tulang rawan. Makanya kalau misalnya kalian punya adik bayi, biasanya pada saat usianya masih kecil, kalian sama mamahnya nggak boleh dipegang. Bener nggak? Nah, kenapa? Karena tulang-tulangnya ini masih banyak sel tulang rawannya, belum menjadi tulang keras. Tapi pada saat nanti bertambah usia, tulang-tulang rawan ini akan berubah menjadi tulang keras karena tadi osteositnya sudah terbentuk dan nanti beberapa akan menjadi tulang keras, tapi beberapa lagi seperti yang ada di hidung kalian, di daun telinga kalian ini tetap menjadi tulang rawan. Nah, ini bagian rangka manusia itu terbagi jadi tiga. Ada rangka kepala, kemudian ada rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini terbagi dua. Ada rangka anggota gerak atas, ada rangka anggota gerak bawah. Gitu ya. Oke, ini rangka kepala. Rangka kepala kalian terdiri dari banyak tulang. Di depan ini ada tulang dahi, kemudian tulang air mata, kemudian tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas di sini, dan ada tulang lidah. Tapi bukan yang di luarnya ya, dia agak di ujung-ujungnya. Kalau di luarnya serem kalau tulang lidah kalian keras gitu. Kemudian tulang rahang bawah, kemudian tulang tengkorak, nah tulang pelipis, dan yang belakang ini tulang ubun-ubun. Oke, kemudian kalau rangka badan terdirinya dari apa aja sih, Bu? Nah, tulang rangka badan ini terdirinya dari tulang belakang, tulang dada, rusuk, gelang bahu, dan gelang pangkal.
Oke, ini yang saya bilang adalah tulang belakang kalian yang akan membentuk tubuh kalian tetap tegak. Karena kalau misalnya ada yang rusak salah satunya, pasti tubuh kalian tidak bisa berdiri dengan tegak. Nah, ini mulainya dari mana? Mulainya dari leher sampai tulang ekor. Makanya kadang orang tua atau guru-guru kalian pasti dia akan cerewet kalau misalnya bercandanya berlebihan dan mengakibatkan misalkan kan kadang banyak ya yang apa namanya bercandanya kursi ditarik kemudian temannya jatuh. Nah, padahal itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kelumpuhan atau kebutaan. Karena dia akan terkena dengan tulang ekor kalian. Nah, selanjutnya adalah tulang dada dan tulang rusuk. Ini yang disebutnya adalah tulang dada. Dia terdiri dari 3 bagian. Ada tulang hulu, ini yang ada di atas. Kemudian tulang badan. Lalu yang terakhir adalah yang kayak pedang ini disebutnya adalah tulang taju pedang. Nah, kemudian ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini terbagi menjadi 3. Ada yang disebutnya tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu disebutnya adalah tulang rusuk sejati karena dia menempel pada tulang dada dan tulang belakang. Sedangkan rusuk yang selanjutnya adalah tulang rusuk palsu. Kalau tulang rusuk palsu dia yang ujung pertama dia menempel di tulang belakang, tapi yang ujung selanjutnya dia tidak menempel di tulang dada, melainkan dia menempel pada tulang rusuk sejati yang ketujuh. Jadi bentuknya seperti ini, bisa dilihat ya. Kemudian yang terakhir adalah tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang ini ada 2 pasang, dia hanya menempel di tulang belakang aja nih, 1, 2, tapi dia tidak menempel lagi di tulang rusuk lainnya atau tulang dada, jadi melayang aja gitu. Makanya disebutnya adalah tulang rusuk melayang. Nah, ini adalah gelang panggul. Gelang panggul ini yang memungkinkan kalian untuk bisa duduk, yang bisa memungkinkan duduk tegak. Kalau nggak ada tulang panggul ya duduknya melewat sana melewat sini gitu ya. Oke, tulang panggul ini terdiri dari tulang usus, kemudian ini yang menyangga usus kalian biar tidak jatuh ke bawah, kemudian tulang kemaluan dan tulang duduk. Nah, ini yang memungkinkan kalian bisa duduk dengan enak, dengan nyaman ya. Kemudian ini ada tulang bahu. Tulang bahu ini yang kalau kalian pegang di bagian dada kalian yang atas itu kayak ada tulang kayak ada pipa sedikit. Nah, itu disebutnya ada tulang selangka. Kemudian di sini kayak ada plat atau ada tulang yang datar lagi. Itu namanya tulang belikat dan ini adalah tulang lengan atas. Oke, ini adalah anggota gerak atas, bisa kalian lihat sendiri. Ada tulang selangka, ada belikat, kemudian lengan atas, ada hasta, ada pengumpil. Bu, bedainnya hasta sama pengumpil gimana? Kalau pengumpil dia biasanya sejajar sama ibu jari atau jempol, sedangkan yang hasta adalah yang berlawanannya. Kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Oke, kalau tadi kita bahas anggota gerak atas, sekarang adalah anggota gerak bawah. Kalau anggota gerak bawah berarti bagian kaki nih yang kita bahas. Nah, bagian kaki ada apa aja? Ini dimulai dari tulang gelang panggul tadi, tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, lalu ada tulang paha, kemudian ada tulang lutut, dan ada tempurung lututnya ya. Kemudian ada tulang kering. Nah, tulang kering ini kalau misalnya terjadi luka, biasanya dia atau kepentok, dia akan sakit sekali dan kemudian lukanya ini akan susah sembuh. Kemudian yang belakangnya yang kecil ini adalah tulang betis. Lalu ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Oke, selanjutnya adalah persendian. Persendian ini sebenarnya adalah hubungan antara dua tulang. Jadi antara tulang yang satu dan tulang yang lain ini kan terpisah nih. Nah, kalau misalnya dia masih misah-misah, yang ada tubuh kita nggak akan bisa gerak dengan nyaman gitu kan. Makanya ada persendian sama Allah dikasih persendian atau dibentuklah persendian atau namanya artikulasi yang memungkinkan tulang-tulang ini dapat bersatu dan bergerak dengan baik. Nah, sendi sendiri ada 3. Ada sendi mati atau namanya sinatrosis, ada yang namanya sendi kaku atau amfiatrosis, dan sendi gerak atau diatrosis. Kalau sinatrosis atau sendi mati, ini sendinya tidak akan bisa bergerak. Nah, ini adanya di
tulang-tulang pada tengkorak. Bayangin kalau misalnya tulang kalian di tengkorak bisa bergerak, serem ya. Yang terjadi adalah kepala kalian bentuknya ya gitu, nggak jelas bisa-bisa ya. Jadi dikasih sama Allah kalau tulang-tulang yang ada di tengkorak ini tidak bisa bergerak dengan adanya sendi mati atau sinatrosis. Kemudian sendi kaku, kalau sendi kaku ini dia bisa bergerak, tapi gerakannya hanya terbatas. Dia nggak bisa selalu leluasa dengan gerak diatrosis atau sendi gerak diatrosis. Oke, kalau sendi gerak diatrosis ini yang bisa memungkinkan kalian untuk memegang, kalian menggelengkan kepala, menundukkan kepala, kemudian kalian bergerak. Nah, ini adalah sendi-sendi gerak atau sendi diatrosis. Oke, ini ya contohnya. Oke, sendi mati atau sinatrosis hubungannya tadi yang saya sudah jelaskan. Baik, ini sendi gerak yang tadi. Sendi gerak itu ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru. Ini akan satu persatu. Yang pertama adalah sendi engsel. Kalau sendi engsel ini kan seperti engsel pintu, berarti gerakannya dia hanya satu arah. Nah, adanya di mana? Adanya di siku sama di lutut. Siku kalian sama lutut kalian pasti bergeraknya hanya bisa satu arah. Nggak mungkin bisa kebalikannya. Serem kalau bisa kebalikannya. Ya, ini seperti ini. Oke, yang kedua adalah sendi putar. Kalau sendi putar ini biasanya tulang yang satu akan memutari tulang yang lainnya. Seperti itu. Contohnya ada di tulang hasta sama tulang pengumpil, sama atlas. Tulang atlas tuh yang ada di leher kalian, di dekat leher dan kepala dengan tengkoraknya yang memungkinkan kalian bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Gitu. Kemudian sama tulang betis dan tulang kering. Oke, kalau sendi geser ini memungkinkan persendiannya bergeser antar tulang. Adanya di tulang belakang ya. Kemudian sendi pelana ini bergeraknya dua arah saja, pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan dan antara tulang telapak tangan dengan pangkal ibu jari. Lalu kalau sendi peluru ini bergeraknya bebas ke segala arah. Adanya di bahu kalian, makanya tangan kalian bisa bergerak bebas 360 derajat sama di antara tulang paha kalian dengan gelang panggul. Nah, di situ juga kalian bisa bergerak dengan bebas.